ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa pada hari-hari ini kita masih membicarakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh umat ini. Kali ini ayat yang akan kita pelajari, kita lihat kembali adalah ayat 185 dari surat yang ketiga. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap diri. Nafsun itu diri atau jiwa, maksudnya setiap orang. Kullu nafsin, setiap orang, dha'iqatul maut. Jadi ini mubtada, ini khobarnya. Setiap orang pasti dha'iqatul maut, merasakan kematian. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, tuwaffawna, akan disempurnakan. Maksudnya akan disempurnakan balasannya, akan disempurnakan ujurakum, pahala-pahala atau upah-upah kalian. Akan disempurnakan balasan kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman, maka barang siapa, zuhziha, dia dijauhkan, anin nar, dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan surga, faqad faz, maka sungguh dia telah menang. Wa mal hayatud dunya, kalau ada ma di depan, di belakangnya ada ila, maka ma-nya ini adalah manafiyah, ya. Wa ma, dan tidaklah al hayatud dunya, kehidupan dunia,
illa kecuali mata'ul luhurur, kesenangan yang menipu. Mata'a, kata-kata mata'a ini yang ada dalam surah Ali Imran ayat 185 dan juga ayat-ayat yang lainnya itu mengandung makna dua, ya, biasanya begitu. Mataun bisa diartikan perbekalan, mataun bisa juga diartikan kesenangan. Mirip-mirip saja. Bekal itu menyenangkan. Kalau kita pergi bawa bekal, punya bekal, senang. Kalau pergi nggak ada bekal, nggak punya bekal, kurang senang. Tuh kan gitu ya. Jadi Allah menyatakan ini ayat yang ke-183 dari surah Ali Imran ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sering kita dengar dibacakan terutama pada waktu wasiat kubur, pada waktu memberi nasihat di kuburan, ya, dan juga pada khutbah-khutbah, ya, sering disampaikan ayat-ayat yang seperti ini. Ya, mari kita lihat apa maksud dari ayat ini yang terjemahannya tadi sudah kita lihat sama-sama, ya. Setiap jiwa pasti merasakan kematian dan sesungguhnya akan dibalas sempurna balasan kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka sungguh dia telah menang. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Apa kata para ulama tentang ayat ini? Mari kita lihat. Ya, pertama kita lihat tafsir yang kecil dulu, ya. Tafsir Ibnu Abbas. Saya suka kepada tafsir Ibnu Abbas untuk memahami secara cepat setiap ayat-ayat Al-Quran. Kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya, ya, Tanwilul Mikbas, beliau mengatakan, Tsumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan mautahum, tentang kematian mereka, orang-orang Yahudi. Ini sebelumnya Allah berbicara tentang orang Yahudi. Sebelum ayat ini Allah berbicara tentang orang Yahudi dengan sepak terjang mereka. Kemudian kata Ibnu Katsir, Allah menyebutkan tentang kematian mereka. Kematian mereka orang Yahudi dan kematian mereka semua manusia ini. Wa ma ba'dal maut, dan Allah menceritakan tentang apa yang akan terjadi sesudah kematian. Faqal, maka Allah berfirman, kullu nafsin, setiap jiwa, nafsin manfusatin, setiap jiwa yang bernyawa. Maksudnya, ya, yang manfusah, yang masih ada nyawanya, yang masih ditiupkan nyawanya di situ, masih bernapas. Setiap jiwa, ya, ini setiap yang bernyawa maksudnya, yang bernapas. Manusia bernapas, hewan itu bernapas juga. Tumbuh-tumbuhan itu juga bernapas, Pak. Nanti saudara akan temukan dalam pelajaran ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu botani, itu mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, bahwa ternyata pohon itu bernapas juga. Cuma kalau kita bernapas itu menghirup oksigen O2, lalu mengeluarkan nafas itu CO2, karbon dioksida.
Nah, kalau tumbuh-tumbuhan kebalikannya. Dia bernapas, dia menyedot CO2, mengeluarkan O2. Itu. Makanya bernaung di bawah pohon nyaman. Itu ya. Dah, kita kembali ke sini. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap yang bernapas itu dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Dha'iqatu itu diartikan tadzuku, merasakan, al maut, kematian. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Jadi ayat ini peringatan buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa kita yang sekarang masih hidup ini nanti pasti akan mati. Pasti itu. Tidak mungkin tidak itu, tidak mungkin tidak mati. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Ini tafsir Ibnu Abbas cuma bilang begitu saja. Dah, enggak ada keterangan apa-apa. Kita lihat tafsir yang lain, tafsir ini aja ya. Tafsir yang lain yakni tafsir gini nih. Ini aja deh. Ali Imran 185. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Oh, tadi sudah ada tafsir Ibnu Katsir. Ini. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau menuliskan seperti ini. Yukhbiru ta'ala, ya. Allah Ta'ala mengabarkan, memberitahu, ikhbaron, satu pemberitahuan, satu kabar. Jadi Allah Ta'ala mengabarkan sebuah kabar, sebuah khobar, kabar gitu, aman yang bersifat umum. Ya, kabar ini bersifat umum. Yang meliputi, mengumumkan, ya, meliputi jami'al khaliqah, seluruh makhluk, seluruh ciptaannya. Bi'anna, dengan pengumuman yang isinya bahwasanya kulla nafsin, setiap diri, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti merasakan mati. Tuh. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, setiap orang pasti, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ini ayat yang seperti ini ada banyak dalam Al-Quran. Seperti qaulihi, perkataan Allah, firman Allah dalam ayat yang lain, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sudah enggak asing lagi kan ayat ini? Surat apa ini? Ar-Rahman, ya, sudah enggak asing lagi, sering kita dengar. Kullu man, setiap orang, setiap siapa saja yang 'alaiha, di atasnya, di atas bumi ini, fanin, adalah fana. Fana itu habis. Fana itu sesuatu yang bisa habis. Oh, ini lain, ya. Jadi setiap siapa saja yang ada di atas bumi ini pasti fana, pasti habis. Sekarang kita masih ada, belum habis. Tapi sudah mulai digerogoti umur. Kekuatan kita sudah mulai berkurang. Kalau dalam surat Yasin tuh, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq, gitu kan? Dalam surat Yasin tuh, yang hafal-hafal surat Yasin, ada ayat yang berbunyi di sana. Wa man nu'ammirhu, barang siapa kami beri umur kepadanya, nunaqqis, ya kan?
kami akan mengurangi pada ciptaannya itu. Wa nu'amilu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami beri umur akan kami kurangi pada penciptaannya. Jadi kita semula diciptakan bayi kecil, taunya cuma nangis atau ketawa, diam. Lapar nangis, kencing nangis, berak nangis, sakit nangis, ya. Dengar suara keras nangis. Waktu bayi kita. Nah, setelah besar jadi anak-anak, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menjengkelkan. Gitu. Kemudian remaja bikin pusing kepala orang tuanya. Kalau remajanya tidak dididik dengan Islam, dengan Al-Quran, akan bikin susah orang tuanya itu. Berapa banyak orang tua di samping ini mengeluh, stres mereka karena anak-anaknya gak nurut sama orang tuanya. Ya, ada yang tersangkut narkoba, pusing orang tuanya. Minum pakai narkoba itu, narkotik itu. Mengadu kepada saya, ini gimana dok? Ya saya bantu aja untuk menetralkan narkotik yang ada dalam tubuhnya. Sebisa saya, hasilnya Allah yang menentukan. Tapi sampean berdoa, doakan anaknya supaya dia kembali. Itu rata-rata anak orang kaya yang kayak gitu Pak. Tapi ada juga anak orang miskin. Oh, kalau miskin tambah pusing lagi orang tuanya itu. Astagfirullah. Itulah dunia. Ya, isinya seperti itu. Bagi siapa yang belum tahu tentang bagaimana hidup di dunia ini. Jadi kata Allah, semua yang ada di bumi ini pasti habis, semuanya akan habis. Manusianya akan habis, yang semula-mula bayi, remaja, kemudian jadi dewasa, tua, bisa cari apa-apa, bisa mendapatkan apa-apa yang dia mau. Semakin sukses, semakin membanggakan siapa saja yang ada di sekelilingnya, membanggakan orang tuanya. Padahal yang namanya sukses itu apa sih? Sukses menurut kamu kan sugih, gitu kan? Menurut kamu manusia ini loh, umumnya sukses itu sugih, duitnya banyak, apa yang dia maui selalu keturutan, ya. Rumahnya mewah, mobil mewah, bukan cuma satu, ada banyak, jabatan juga tinggi. Nah, itu namanya sukses. Lupa. Allah dalam Al-Quran enggak bilang begitu. Allah dalam Al-Quran bilang, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang hidup berada di dalam petunjuk Allah, pemeliharanya Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Al-muflihun itu bahasa Al-Quran untuk mengatakan orang-orang yang sukses. Apa di belakang, di depannya itu? Gak ada, duit banyak gak ada. Alif lam mim, gitu kan bunyinya ini loh. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang yang bertakwa, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang mengaku saya bertakwa kepada Tuhan YME, tapi dia tidak baca Al-Quran, tidak tahu Al-Quran, omong kosong itu. Takwa menurut dia itu. Yang benar itu orang yang bertakwa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Ini satu. Ini apa yang ada di depan ayat yang dikatakan oleh Allah. Itulah orang-orang yang sukses. Siapa sih orang yang sukses? Ya orang yang bertakwa ini, orang yang sukses. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib,
Ya, al-ghaib ini sudah banyak dijelaskan ya. Yang gaib itu segala yang gaib pokoknya. Orang beriman itu harus percaya bahwa ada barang gaib, ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Yang tidak kelihatan di mata kita tapi itu ada. Kalau orang tidak percaya kepada yang gaib, dia tidak bisa beriman. Seperti orang komunis itu, mereka nggak bisa beriman. Orang ateis itu mereka tidak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada hal-hal gaib, itu nggak percaya. Mereka hanya percaya kepada apa yang mereka bisa lihat, apa yang bisa dibaca, dilihat, didengar, diraba, dipegang itu. Baru mereka percaya. Makanya mereka nggak percaya pada agama, nggak percaya. Abstrak kok itu agama itu. Ya. Orang-orang yang mereka percaya kepada yang gaib, Allah itu gaib, malaikat gaib, jin itu gaib, surga gaib, neraka gaib. Sekarang surga masih gaib, masih enggak kelihatan. Karena kita masih berada di dunia ini, belum bisa melihat surga. Kalau pengen melihat surga, mati yo sampean. Silakan mati. Baru bisa lihat surga nanti. Ya. Terus wa yuqimunas shalah, dan mereka selalu menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami Allah telah rezekikan kepada mereka. Diberi rezeki dari Allah, kasihkan infak. Yang bagus itu kalau orang diberi rezeki oleh Allah, hakada wa hakada wa hakada. Kata Rasulullah. Sebaik-baik orang adalah kalau dia diberi rezeki oleh Allah, dia berikan ke sini, ke sini, ke sini gitu. Ya, nah itu sifat orang yang bertakwa, itu sifat orang yang sukses. Bagi-bagi duit. Tapi bukan karena kepingin dipilih jadi presiden, bukan. Bukan karena kepingin dipilih jadi gubernur, bupati, wali kota, bukan. Karena menjalankan firman Allah, kalam Allah ini, ya. Mereka beriman kepada yang gaib, ya, kemudian mereka selalu salat, menegakkan salat, kemudian mereka selalu infak. Alladzina yu'minuna bil bukan sini lanjutannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka orang-orang yang selalu percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan lain-lain. Orang beriman, orang bertakwa percaya kepada semuanya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Nah, setelah Allah bilang ini ada manusia yang seperti ini nih, ya. Manusia yang bertakwa ini seperti ini ciri-cirinya. Lalu Allah bilang, ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah mereka yang ada di atas petunjuk dari Allah, pemelihara mereka, Tuhan mereka, Rabb mereka. Wa ulaika hum, dan itulah mereka al-muflihun, orang-orang yang sukses. Jadi orang yang sukses itu ini ciri-cirinya. Enggak ada tuh, di surat yang lain juga ada nanti, di surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ini. Nih. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukseslah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang sukses itu orang yang beriman. Orang beriman itu meskipun miskin hidupnya, dia sukses itu. Berhasil dia menjadi manusia yang sukses dengan kemiskinannya. Bisa juga dengan kekayaannya, bisa juga dengan jabatannya, bisa juga dengan tanpa jabatannya. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sukses. Siapa mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Lihat, orang-orang yang sukses itu mereka adalah orang-orang yang mereka di dalam salat mereka khusyuk. Orang yang salatnya khusyuk.
Orang yang sholatnya khusyuk ya khusyuk dalam pengertian sholatnya khusyuk, satu. Terus yang kedua, orang yang sholatnya khusyuk ya membuahkan hasil dari sholatnya. Dia menjadi orang yang berbeda setelah sholat dengan sebelum sholat. Sebelum sholat dia berani berjudi, berani berzina, berani berbuat maksiat segala macam. Tapi begitu dia sudah sholat, mengenal sholat, dia tinggalkan semua itu. Tuh ya. Terus berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka orang-orang yang terhadap sesuatu yang sia-sia mereka berpaling. Berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu orang yang sukses. Makanya orang-orang sukses itu kalau sukses duniawi, peribahasa mereka time is money, gitu. Waktu adalah uang. Itu peribahasanya orang sukses duniawi, orang barat, orang Inggris. Time is money, waktu adalah uang. Jadi kamu jangan sia-siakan waktu berlalu, cari uang. Itu peribahasanya orang Inggris. Kalau peribahasa itu enggak berlaku untuk orang beriman enggak berlaku. Orang beriman berubah. Time is amalun solihun, gitu. Time, waktu adalah amal soleh. Jadi jangan biarkan waktu berlalu tanpa beramal soleh. Jadi nggak ada istilah bagi orang beriman atau orang bertakwa atau orang yang sukses untuk menyia-nyiakan waktu. Orang Barat itu nggak mau menyia-nyiakan waktu, Pak. Masih beda kebudayaan Barat dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan orang Barat, ya, mereka itu, saudara perhatikan orang Barat itu ya. Kalau mereka naik pesawat, mereka bawa buku, baca buku, atau ngapain? Nggak ada nganggur. Perhatikan aja itu kalau saudara ketemu sama orang-orang Barat itu, orang-orang Barat yang bukan untuk piknik loh ya, orang Barat yang memang sedang kerja. Itu mereka selalu menggunakan waktu itu untuk aktivitas. Kalau enggak, jalan kaki mereka. Di barat sana Pak, di luar negeri sana, orang tuh lebih suka jalan kaki sekarang. Karena apa? Kalau naik mobil terus ya seperti saya ini naik mobil terus, ototnya enggak kuat, tulangnya enggak kuat. Mestinya kita lari terus, jalan terus. Masya Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan siru tasihu. Berjalanlah kalian semua, kalian akan sehat. Itu hadis Nabi itu. Ilmu olahraga itu. Berjalanlah kalian akan sehat. Nah, kembali ke sini ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang sukses itu, mereka tidak mau melakukan hal yang sia-sia, berpaling dari yang sia-sia. Yang berikutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka orang-orang yang terhadap zakat mereka memperbuat, orang-orang yang menunaikan zakat. Bayar zakat, sholat, bayar zakat, tidak mau berbuat yang sia-sia. Ngobrol enggak mau. Nah, kita ini masih sering ngobrol kok. Ngaji udah dimulai masih ngobrol kok gimana? Gitu kok mengaku bertakwa. Kita itu loh. Kita itu yang ngomong masuk di dalamnya. Kita ini masih suka ngobrol. Udah waktunya ngaji masih ngobrol. Tengah-tengahnya ngaji pun ngobrol. Masya Allah. Itu kalau ketemu ustadz saya selesai sampai habis sampai. Beliau punya murid banyak dan muridnya berhasil semuanya dengan izin Allah karena didikannya keras. Memang pendidikan itu keras. Kalau nggak keras ya polisi nggak akan jadi polisi, tentara nggak akan jadi tentara dia. Dia sebelum jadi tentara digembleng dulu tuh di Akmil sana. Polisi sebelum jadi polisi digembleng di Akpol sana itu, atau di SPN Sekolah Polisi Negara. Ya. Pegawai negeri juga digembleng dengan prajabatan. Mahasiswa digembleng juga oleh dosennya lalu menjadi lulus jadi sarjana. Murid-murid digembleng oleh gurunya supaya jadi anak yang lulus kalau ujian. Jadi semuanya itu memang harus
keras. Untuk pendidikan itu memang harus keras. Nah, Rasulullah SAW itu bedanya beliau keras tapi lembut juga. Masya Allah, lembut, keras, lembut, keras. Yang perlu dikerasi, yang perlu dilembut. Yang dikerasi oleh Rasulullah itu orang yang berilmu tapi ngeyel. Dikerasi oleh Rasulullah itu. Tapi kalau orang bodoh disayang oleh Rasulullah. Kan ada cerita itu di hadis itu. Pernah ada seorang musyrik Pak, penyembah berhala, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Saya bilang sama para sahabatnya. Ini kalian sahabat-sahabatnya Rasulullah, ya. Aku mau ketemu Rasulullah, aku mau ketemu Muhammad. Aku mau syahadat, aku mau masuk Islam. Padahal sebelum ketemu dengan Rasul, orang ini cerita sama sahabatnya, sahabat Rasul, bahwa saya tertarik kepada Islam karena Islam itu masuk akal. Cuma satu yang saya tidak suka sama Islam itu. Apa? Saya ini orang yang suka sama perempuan. Nafsu saya tinggi, tegangan saya tinggi, ibarat listrik itu. Ya. Nah, Islam melarang berzina, melarang kumpul sama perempuan. Itu yang saya enggak setuju. Tapi yang lainnya saya senang sama ajaran Islam ini. Sahabatnya tahu, dicegat. Jangan boleh ketemu Rasul orang kayak gini. Ini orang ini bikin rusak. Enggak usah ketemu Rasul. Biar aja dia memuaskan nafsunya sana. Lalu Rasul dengar, siapa itu yang mau ketemu aku? Datanglah dia. Ini fulan ini ya Rasulullah. Ya suruh sini suruh masuk sini. Ada apa? Kamu tadi bilang ya, katanya kamu memasuk Islam. Kamu suka sama Islam, tapi satu aja yang tidak suka, karena Islam melarang mengumbar syahwat. Ya. Iya Rasulullah. Ya, sudah. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu tadi bilang kamu mau masuk Islam, tapi syaratnya aku diperbolehkan berzina, jangan dilarang. Gak setuju aku dengan larangan itu ya Rasulullah. Tapi yang lainnya ajaran Islam itu aku setuju, baik semuanya itu ya Rasulullah. Cuma satu, kenapa harus dilarang? Menikmati keindahan kok dilarang itu. Ya. Memuaskan hasrat kok dilarang, itu bagaimana? Baik. Sini. Aku mau nanya sama kamu. Bagaimana kalau kamu punya ibu, lalu ibumu diganggu laki-laki lain? Kamu ridho, senang? Oh, saya marah ya Rasulullah. Saya akan bunuh orang itu. Oke. Sekarang kalau kamu punya istri kamu diganggu orang, kayak apa kamu? Bunuh, kucelurit itu ya Rasulullah. Kalau orang Madura gitu kan, kucelurit itu ya Rasulullah. Nah, kalau kamu punya anak perempuannya dibuntingin orang, gimana kamu? Ridho kamu? Pukul, hajar itu orang ya Rasulullah. Nah, sekarang kenapa kamu melakukan sesuatu yang kamu tadi semuanya tidak suka? Ya, orang yang kamu datangi, yang kamu puaskan syahwatnya itu, kan mungkin dia itu ibunya orang, atau istrinya orang, atau anak perempuannya orang. Kok kamu enak saja? Oh ya Rasulullah, baik, kalau begitu saya sekarang akan masuk Islam tanpa syarat. Saya akan tinggalkan kebiasaan saya tadi. Begitu Pak. Rasulullah itu kayak begitu Pak. Mendidik manusia itu, mengarahkan pikiran manusia, nalar manusia kepada sesuatu yang masuk akal. Itu kepada orang yang bodoh. Kalau orang pintar kan nalarnya sudah pinter, akalnya udah pinter, saking pinternya ngakal-ngakalin dia. Tapi daging sapi aja diakalin kok, gimana? Daging kurban diakalin. Itu saking pinternya. Ya, kita ini jangan seperti itu. Kita diberi akal oleh Allah, gunakan untuk yang baik-baik. Ya,
diberi ilmu oleh Allah, amalkan dengan baik, dengan ikhlas. Ini ciri orang yang sukses ini, ya. Mereka orang-orang yang selalu salat khusyuk, mereka orang-orang yang selalu menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang yang terhadap farji mereka, kemaluan atau kehormatan mereka, hafizun, mereka selalu menjaga, mereka menjaga kehormatannya, kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka semua, istri-istri mereka dan budak-budak perempuan mereka, itu bukanlah orang yang tercela. Mereka bukan orang yang tercela karena mendatangi istri dan budak perempuan mereka. Ya, itu. Famani batagha wara adzalik, maka barang siapa menginginkan selain itu, faulaika humul adun, maka itulah mereka orang-orang yang melewati batas. Orang yang sukses gak mau melewati batas. Orang yang sukses gak mau dia menyalurkan syahwatnya semaunya dia, tidak. Berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan mereka orang-orang yang terhadap amanat-amanat mereka, maksudnya terhadap amanat yang diberikan kepada mereka, wa ahdihim, dan terhadap janji-janji mereka, raun, mereka menjaga. Jadi orang yang sukses itu orang yang bisa menjaga amanat yang diberikan, dipercayakan kepada dia, dan menjaga janjinya. Itu orang yang sukses, memegang teguh janjinya, memegang teguh amanat yang diberikan kepadanya. Itu orang yang sukses. Gak ada kan orang yang kaya raya duitnya banyak, gak ada di sini. Duitnya banyak, keluarkan zakatnya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun, dan mereka orang-orang yang terhadap salat mereka, mereka selalu menjaga, memelihara salatnya, dijaga betul salatnya. Ulaika humul warisun, itulah mereka orang-orang yang mewarisi, pewaris, alladzina yaritsunal firdaus, mereka orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Jadi gak ada tuh di sini di 10 ayat pertama surat Al-Mu'minun ini yang kata Rasulullah, man hafadhaha, siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Siapa yang menjaga isi surat ini, hafal dan melaksanakan isinya, bukan hafal aja. Kalau hafal aja tapi tidak mengamalkan, gak ada gunanya. Ingat loh ya, kita menghafalkan Al-Quran itu harus kita jalani itu isinya itu. Jadi orang yang hafal Al-Quran adalah orang yang menjalani isi Al-Quran, bukan orang yang hafal-hafal gitu aja, bukan. Hafidh itu, yang namanya Al-Hafidh, itu bukan orang yang hafal Al-Quran tok, bukan. Bukan orang yang hanya hafal Al-Quran, bukan. Yang namanya Al-Hafidh, orang yang hafidh itu, orang yang menjaga isi Al-Quran itu loh, dijaga betul-betul. Dia boleh gak hafal, tapi dia hafidh. Karena isi Al-Quran dia jalani semua. Nih isi Al-Quran ini, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang sukses itu, mereka menjaga amanat-amanat mereka. Diberi amanah, tolong nih uruskan kurban, dilaksanakan dengan baik, dibagi dagingnya dengan baik, dengan benar, tidak diambilin semaunya, enggak. Ya, jadi itu yang berikutnya, mereka menjaga janjinya. Ini orang yang bertakwa. Nah, kembali kepada ayat yang sedang kita bicarakan. Ini tadi surat Ali Imran, ya, ayat 185. Tadi kita sedang melihat tafsir Ibnu Katsir, ya.
Nah, ini. Jadi saudara, kita semua sekarang masih hidup. Nanti sebentar lagi satu persatu di antara kita akan mati. Tuh. Dan dimandikan oleh Pak Haji Mustar, dibungkus pakai kain putih oleh Pak Haji Mustar. Bisa jadi sampean duluan, Pak Haji Mustar yang membungkus, atau sebaliknya. Ya. Bisa saja. Makanya nanti dianukan lagi Pak Haji Mustar. Kita bentuk tim fardu kifayah, ya. Fardu kifayah masjid kita ini yang sudah terlatih dan melaksanakannya dengan baik, dengan benar, sesuai sunnah. Yang berbakat kemarin sudah saya lihat, yang jelas Pak Mustar sudah pengalaman banyak mengurus jenazah, harus menurunkan ilmunya dan sudah diturunkan. Yang saya amati yang bisa diwarisi ilmunya Pak Mustar ini Pak Haji Nanang, ya, Haji Nanang Prana. Nanti ketua fardu kifayahnya setelah Pak Mustar enggak ada. Sekarang masih ada. Siapa tahu nanti, kita kan nggak tahu duluan siapa nanti yang menghadap Allah ini. Ya, saya duluan apa Pak Mustar duluan apa Pak Haji Nanang duluan kan nggak tahu. Nggak ada yang tahu itu Pak. Makanya jangan main-main hidup ini, jangan dipakai untuk main-main. Ini sungguh-sungguh kita hidup ini. Menjalani agama juga sungguh-sungguh. Jadi Pak Haji Nanang, Pak Agus, terus Pak Pardi, mana Pak Pardi ya? Ini orang-orang yang cocok untuk diamanati sebagai diberi amanat umat untuk mengurus jenazah di antara kita ini. Nah, dari kalangan ibu-ibu harus ada juga. Nanti mungkin Bu Haji Wahid, Mbak Lia, ya, atau Bu Haji Wahid, Mbak Lia, terus Bu Aminah, Bu Haji Joni. Bu Haji Joni namanya siapa sih, lupa aku. Bu Halimah ya, Bu Haji Halimah. Budi Manu, nah itu timnya sudah ada itu, ya, itu supaya nanti mendalami ilmunya, ya kita kan sudah disampaikan ilmunya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, mumpung kita ini masih hidup dan kita nanti juga akhirnya akan mati, ketemu Bunda, ketemu Pak Manu, ketemu Pak Haji Johar, ketemu Bu Haji Johar, ketemu nanti di sana, tuh saling salam-salaman itu, saling kunjung mengunjungi itu nanti di sana. Masya Allah. Sekarang ini kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ini tafsir surat ini luar biasa nih kalau baca tafsir yang ini. Tapi karena panjang dan waktunya sudah habis, ya, kita lanjutkan besok pagi lagi. Insya Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.